warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk adik-adikku para pembelajar fisika, sahabat Sakuvindo yang hebat luar biasa. Semoga semuanya tetap sehat dan semangat sehingga bisa meraih kesuksesan di hari ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang fenomena kuantum, yaitu untuk materi momentum foton dan efek Compton. Untuk lebih jelasnya, silahkan saksikan penjelasan berikut ini tentang momentum foton dan efek Compton. Yang pertama adalah momentum foton. Einstein menyatakan kesetaraan antara massa dan energi dengan besarnya energi yaitu mc². Nah, sedangkan pada efek fotolistrik, kita melihat bahwa cahaya yang dijatuhkan pada keping logam diperlakukan sebagai paket-paket energi yang disebut dengan foton, di mana untuk energi tiap foton yaitu besarnya E sama dengan Hf. Nah, dengan demikian, dengan menyamakan persamaan energi pada kesetaraan massa energi menurut Einstein dengan paket-paket energi yaitu energi foton, maka didapatkan persamaan mc² sama dengan Hf. Nah, ketika C pindah ruas ke sebelah kanan atau dibagi dengan Hf dibagi dengan C, maka didapatkan mc sama dengan Hf per C. Nah, C-nya ini pindah ke sini. Sehingga dengan memasukkan rumus F sama dengan C per lambda, sehingga C-nya dicoret, didapatkan F per C sama dengan 1 per lambda. Sehingga untuk M kali C sendiri, M kali C kan adalah massa dikalikan kecepatan. Nah, kecepatannya di sini adalah kecepatan cahaya. Sehingga di situ M kali C atau M kali V, ini sama dengan momentum, yang kita tahu bahwa rumus momentum adalah M kali V atau M kali C. Maka mc ini sama dengan P, kemudian Hf per C tadi adalah F per C-nya 1 per lambda, maka P sama dengan H per lambda. Nah, P sama dengan H per lambda ini disebut dengan momentum foton, di mana untuk P adalah momentum foton, satuannya adalah kilogram meter per sekon, C adalah cepat rambat cahaya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, H adalah tetapan Planck 6,626 kali 10 pangkat min 34 meter per sekon. F-nya adalah frekuensi cahaya dan lambdanya adalah panjang gelombang cahaya. Nah, biasanya untuk lambda ini satuannya bisa dalam angstrom atau dalam nanometer. Konversi untuk 1 angstrom sama dengan 10 pangkat negatif 10 meter, atau kalau 1 nanometer sama dengan 10 pangkat negatif 9 meter. Ini adalah momentum foton. Selanjutnya, untuk efek Compton, pada tahun 1923, Arthur Holly Compton mempelajari gejala tumbukan antara foton dengan elektron. Fotonnya adalah berupa paket-paket energi. Dalam hal ini adalah yang dibahas adalah sinar X dan mengenai suatu elektron. Compton melakukan eksperimen menggunakan sinar X dan bahan grafit yang terdiri atas karbon murni. Nah, jadi untuk sinar X ini nanti ditembakkan ke atas keping grafit sebagai target. Dari grafit yang disinari dengan sinar X itu dihamburkan 2 macam sinar, yaitu sinar yang panjang gelombangnya sama dengan panjang gelombang sinar X yang datang ke atas grafit. Yang kedua adalah sinar yang dihamburkan itu panjang gelombangnya lebih besar daripada panjang gelombang sinar X yang masuk. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pernyataan berikut, yaitu kesimpulan dari Compton bahwa paket-paket energi gelombang elektromagnetik itu dapat berfungsi sebagai partikel dengan momentum sebesar P sama dengan Hf per C atau H per lambda tadi yang sudah
kita bahas sebelumnya, yaitu momentum foton adalah H per lambda. Nah, untuk P foton, yaitu adalah momentum foton, kemudian HF adalah energi foton, lambda adalah panjang gelombang, dan C adalah kecepatan cahaya. Dengan demikian, tidak disangsikan lagi bahwa cahaya memiliki sifat kembar atau dualisme sebagai gelombang dan sebagai partikel. Secara lebih jelasnya, perhatikan gambar efek Compton berikut ini. Efek Compton adalah peristiwa terhamburnya sinar X atau foton ketika menumbuk elektron diam menjadi foton terhambur dan elektron. Nah, seperti ini. Jadi foton, ini adalah foton datang, yaitu sinar X yang mengenai suatu elektron, ya, menumbuk elektron yang diam. Nah, setelah terjadi tumbukan, maka foton akan terhambur ke arah ini, yang tanda kuning ini, ke arah atas ini, sedangkan elektron terhambur ke bawah ini. Sekali lagi bahwa ketika foton menumbuk suatu elektron yang diam, maka foton akan terhambur dengan sudut penyimpangan sebesar theta, dan elektron tadi juga akan terhambur ke arah sini. Perhatikan untuk gambar berikut ini. Di sini adalah foton dalam bentuk paket-paket energi yang datang dengan energi sebesar HF, ini adalah energi foton, kemudian panjang gelombangnya adalah lambda, maka untuk momentum foton P sama dengan H per lambda, atau sama dengan HF per C. Nah, foton ini menumbuk elektron yang diam. Elektron diam ini berarti momentumnya adalah 0, P sama dengan 0, kemudian di sini energi kinetiknya juga 0 karena diam elektronnya. Nah, setelah terjadi tumbukan, maka foton setelah menumbuk ini dia akan terpental atau terhambur. Terhambur dengan energi, dengan panjang gelombangnya adalah lambda aksen dan energinya adalah HF aksen. Nah, di sini adalah energi setelah terjadi tumbukan. Otomatis energinya akan berkurang. Jadi energi sebelumnya dengan sesudahnya akan berbeda. Karena energinya di sini berkurang, maka panjang gelombangnya akan bertambah. Karena lambda adalah berbanding terbalik dengan frekuensi. F sama dengan C per lambda. Kemudian untuk elektronnya akan terhambur. Di sini untuk elektron yaitu energi kinetiknya sebesar M dikurangi M0 C kuadrat. Elektron ini yang semula diam, EK-nya adalah M0 C kuadrat. Kemudian setelah bergerak di sini energinya adalah MC kuadrat. Sehingga energi kinetiknya adalah selisih dari MC kuadrat dikurangi M0 C kuadrat. Atau EK sama dengan M dikurangi M0 C kuadrat. Nah, sekarang untuk persamaan Compton adalah selisih antara panjang gelombang foton yang datang dengan foton yang terhambur atau disebut dengan delta lambda. Persamaan efek Compton adalah sebagai berikut, bahwa lambda aksen dikurangi lambda, tadi sudah saya jelaskan bahwa panjang gelombang setelah tumbukan lebih besar daripada panjang gelombang sebelum tumbukan. Karena panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi atau energinya. Nah, persamaan Compton didapatkan bahwa delta lambda sama dengan H per M0C dikalikan 1 negatif atau dikurangi cos theta. Artinya bahwa sudut hamburan ini sangat mempengaruhi perbedaan panjang gelombang yang terjadi sebelum dan setelah tumbukan. Jadi besarnya delta lambda bergantung dari sudutnya ini juga. Nah, untuk H adalah tetapan Planck, kemudian lambda adalah panjang gelombang foton sebelum tumbukan, lambda aksen panjang gelombang foton sudah tumbukan, delta lambda adalah beda panjang gelombang foton sesudah dan sebelum tumbukan. Kemudian M0-nya adalah massa diam elektron, yaitu
9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg, dan C adalah cepat rambat cahaya dalam ruang hampa atau dalam vakum, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, dan theta adalah sudut penyimpangan foton terhadap arah semula. Untuk besarnya H dan M0, C ini adalah semuanya adalah konstanta atau ketetapan, sehingga didapatkan besarnya adalah 2,43 kali 10 pangkat negatif 12 meter, atau bisa ditulis 2,43 pikometer karena 10 pangkat negatif 12 adalah piko. Sehingga kalau mencari delta lambda, kita tidak usah menghitung lagi satu-satu karena terlalu besar angkanya dan rumit. Kalau bisa ini dihafalkan ya anak. Jadi H per M0C ini besarnya adalah 2,43 pikometer atau 2,43 kali 10 pangkat negatif 12, tinggal dikalikan dengan 1 dikurangi cos sudutnya berapa, supaya lebih mudah menghitungnya. Jadi harus hafal ini ya, supaya lebih mudah, tinggal nanti mencari cos tetanya berapa. Selanjutnya untuk teori Louis de Broglie. Untuk teori Louis de Broglie ini yang jadi pertanyaan, jika cahaya memiliki sifat kembar sebagai gelombang dan partikel, lalu bagaimanakah dengan benda-benda yang dijumpai sebagai partikel? Apakah bisa sebaliknya, yaitu apakah memiliki sifat sebagai gelombang juga? Nah, pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, bahwa alam sangat bersifat simetri dalam banyak hal. Artinya, menurut de Broglie, kalau cahaya bisa sebagai gelombang juga bisa sebagai partikel, maka partikel otomatis juga bisa bersifat sebagai gelombang itu. Yang kedua, jagat raya yang kita amati seluruhnya dibuat cahaya dan materi, dibuat dari cahaya dan materi. Yang ketiga, jika cahaya mempunyai sifat dualisme, yaitu gelombang dan partikel, maka materi pun mempunyai sifat dualisme. Ini menurut de Broglie. Kemudian hasil dari percobaan Compton menyimpulkan bahwa foton berperilaku sebagai partikel dengan momentum, yaitu P sama dengan H per lambda atau HF per C. Ini adalah hasil percobaan Compton. Selanjutnya de Broglie ini mengusulkan agar persamaan di atas berlaku umum sehingga bisa dipakai untuk partikel suatu materi atau foton. Itu menurut de Broglie. Maka jika momentum suatu partikel bermassa m dan kecepatan v adalah p sama dengan m kali v, maka panjang gelombang de Broglie-nya adalah lambda sama dengan h per p. Jadi dari persamaan ini bisa dibalik bahwa lambda ini sama dengan h per p. Nah, momentum sendiri p itu adalah m kali v, sehingga lambda sama dengan H per MV. Di mana untuk lambda adalah panjang gelombang de Broglie, M adalah massa diam partikel, dan V adalah laju partikel. Demikian adik-adik yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memberikan kemudahan dan keberkahan bagi kita semuanya. Jangan lupa untuk selalu tersenyum bahagia, berbuat baik untuk sesama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.